Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang Islam dan perkembangannya di Indonesia yang beranggotakan Suaibatul Aslamiyah, Annisa Nurrahma, dan Dini Saputri. Saya Suaibatul Aslamiyah ingin menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Ada 3 teori masuk Islam di Indonesia, yaitu teori Kucarot, teori Mekah, dan teori Persia. Yang pertama, teori Kucarot oleh Sukhorst menyatakan masuknya Islam berasal dari Kucarot karena kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Lalu hubungan dagang Indonesia-India telah terjalin lama dan inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera memberikan gambaran antara hubungan Sumatera dengan Kucarot. Lalu pendapat Sutterheim menyatakan pada abad ke-13 masuk Islam ke Indonesia berasal dari Kucarot. Dibuktikan batu nisan Malik al-Saleh dari kerajaan Samudra. Yang kedua, materi teori Mekah. Hakam menolak bahwa agama Islam masuk ke Nusantara berasal dari Kucarot. Hamka lebih mendasarkan pandangannya peranan bangsa Arab, diikuti orang Persia dan Gujarat sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah semata dan Mekah sebagai pusat pengambilan ajaran Islam. Yang ketiga, teori Persia menyatakan kebudayaan masyarakat Islam di Indonesia mempunyai persamaan dengan Persia, antara lain peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah. Lalu adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi. Kemudian penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem pengeja huruf Arab dan nisan pada makam Malik Saleh dan makam Malik Ibrahim. Di Jawa, proses Islamisasi sebenarnya sudah berlangsung sejak abad ke-11. Sejak itu sampai abad ke-13 dan abad berikutnya. Terutama setelah Majapahit mencapai kebesaran, proses Islamisasi di pelabuhan terus berlangsung. Menurut Upka Chandra Sasmita, saluran Islam yang berkembang ada 6. Pertama, saluran perdagangan. Saluran ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Di beberapa tempat penguasa Jawa yang menjabat sebagai Bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir utama Jawa banyak yang masuk Islam, terutama karena faktor hubungan perdagangan, hubungan ekonomi dengan pedagang-pedagang Muslim. Yang kedua, saluran perkawinan. Saluran ini lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan, anak raja ataupun anak adipati, karena raja, adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Ketiga, saluran tasawuf. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Keempat, saluran pendidikan Islamisasi juga tidak dilakukan melalui pendidikan baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru agama, kiai, dan ulama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing untuk berdakwah ke tempat tertentu. Kelima, saluran kesenian. Saluran ini yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Kesenian lain juga dijadikan alat Islamisasi seperti sastra, seni bangunan, dan seni ukir. Keenam, saluran politik. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun Indonesia bagian timur demi kepentingan politik kerajaan Islam memerangi kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan. Saya Dini Saputri akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Merah Khair. Ia bergelar Maharaja Mahmud Syah pada tahun 1042 sampai 1078. Pengganti Merah Khair adalah Maharaja Mansur Shah dari tahun 1078 sampai 1133.
Pengganti Maharaja Mansur Shah adalah Maharaja Gisyahuddin Shah dari tahun 1133 sampai 1155. Raja Kerajaan Samudra Pasai berikutnya adalah Merahnu yang bergelar Maharaja Nuruddin, berkuasa dari tahun 1155 sampai 1210. Selanjutnya, Samudra Pasai diperintah oleh Merah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1285 sampai 1997. Raja-raja Samudra Pasai selanjutnya adalah Sultan Muhammad Malik Zahir, kemudian Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Mansur Malik Zahir, dan Sultan Ahmad Malik Syahir. Kemudian yang terakhir Sultan Zainal Abidin. Kerajaan Aceh. Pada awalnya wilayah kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh ayah Ali Mugayat Shah. Ketika Mugayat Shah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya, termasuk menaklukkan kerajaan Pasai saat itu. Saat itu, sekitar tahun 1511 Masehi, kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di Aceh dan pesisir timur Sumatera seperti Perlak, Pedir, Dayak, dan Aru sudah berada di bawah pengaruh kolonial Portugis. Mugayat Shah dikenal sangat anti pada Portugis. Karena itu, untuk menghambat pengaruh Portugis, kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian ia taklukkan dan masuk ke dalam wilayahnya. Sejak saat itu, kerajaan-kerajaan Aceh dikenal dengan nama Aceh Darussalam, dengan wilayah yang luas dan hasil dari penaklukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Yang ketiga yaitu Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit atas daerah-daerah pesisir utara Jawa. Daerah-daerah pesisir seperti Tuban dan Cirebon sudah mendapat pengaruh Islam, dukungan daerah yang juga merupakan jalur perdagangan yang kuat. Saat ini sangat berpengaruh bagi pendirian Demak sebagai kerajaan Islam yang merdeka dari Majapahit. Raden Fatah adalah raja pertama Kerajaan Demak yang memerintah dari tahun 1500 sampai 1518. Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam yang ternama di Jawa Barat pada abad 15 dan 16 Masehi dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau lokasi di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan juga Jawa Barat, menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda, sehingga terciptanya suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun Sunda. Yang kelima, Kerajaan Banten. Kesultanan Banten berawal ketika Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke daerah barat pada tahun 1524 sampai 1525. Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang bervariasi ke Demak. Menurut sumber Portugis, sebelumnya Banten merupakan salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda selain pelabuhan Pontang, Cigede, Tamgara atau Tangerang, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Yang keenam, Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini meliputi Kepulauan Maluku, sebagian Papua, dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikan terkenal di dunia internasional dengan sebutan Spice Island. Yang ketujuh, Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik. Banyak orang mengetahuinya sebagai Kerajaan Makassar. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang juga disebut sebagai Ujung Pandang. Sebelum abad ke-16, Raja-Raja Makassar belum memeluk agama Islam. Baru setelahnya datang Dato Ribandang, seorang penyair Islam dari Sumatera. Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Belanda berusaha keras menghentikan serangan-serangan Kerajaan Makassar. Untuk itu Belanda bersekutu dengan Raja Bone, yaitu Arupalaka. Arupalaka bersedia membantu Belanda dengan syarat diberikan kemerdekaan pada tahun 1667. Dengan bantuan Kerajaan Bone, Belanda berhasil menekan Makassar untuk menyetujui Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini berisi 3 buah kesepakatan, yaitu VOC mendapat hak monopoli dagang di Makassar, Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di Makassar,
Makassar harus melepas daerah yang dikuasainya serta mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Nama saya Nisa Nurrahma akan menjelaskan tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Wali Songo adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa pada abad 15 masa Kesultanan Demak. Kata wali antara lain artinya pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam pemakaiannya, wali biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah. Sedangkan kata Songo atau Jawa berarti 9. Maka wali songo secara umum diartikan sebagai 9 wali yang dianggap secara dekat dengan Allah, terus menerus beribadah kepadanya, serta memiliki keramatan dan kemampuan-kemampuan di luar kebiasaan manusia. Keberadaannya memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Penyebarannya mereka menggunakan berbagai cara, yakni kebudayaan, kesenian, dan pendidikan. Di tanah Jawa, para wali menyebarkan Islam di berbagai daerah. Mereka adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Raja, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim, dipanggil juga Syekh Maghribi. Beliau merupakan wali tertua di antara wali songo yang menyiarkan Islam di Jawa Timur, khususnya Gresik. Menurut literatur yang ada, beliau seorang yang ahli pertanian dan pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam dan orang-orang yang sakit banyak disembuhkannya dengan dedaunan tertentu. Sifatnya lemah lembut dan belas kasih, dan serta ramah tamah kepada semua orang, baik secara sesama non-muslim maupun muslim, membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati. Kepribadiannya itu menarik hati penduduk setempat sehingga mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam dan menjadi pengikut beliau yang setia. Beliau juga mendirikan pondok pesantren dan masjid serta tempat untuk mengajarkan agama Islam. Yang kedua, Sunan Ampel memiliki nama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim. Wafat diangkat sebagai sesepuh wali songo atau mufti. Sunan Ampel dikenal juga dengan nama Raden Rahmat. Maulana Malik Ibrahim tadi adalah sunan yang pertama. Kemudian ia menyebarkan Islam melalui pendidikan pesantren di wilayah Surabaya. Sunan Ampel juga sebagai perencana berdirinya kerajaan Islam Demak yang memulai aktivitasnya dengan mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta. Di tempatnya dididik pemuda-pemudi Islam sebagai kader terdidik untuk kemudian disebarkan ke berbagai tempat di seluruh Pulau Jawa. Beliau pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab yang hingga sekarang huruf pegon itu dipakai sebagai bahan pelajaran agama Islam di kalangan pesantren. Yang ketiga ada Sunan Giri, memiliki nama asli Raden Paku. Beliau tidak hanya menerapkan Islam di Jawa tetapi sampai ke Maluku. Memulainya di dunia seni serta sangat berpengaruh pada kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Beliau mendirikan pesantren yang santrinya banyak berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah serta menentukan hukum agama secara berhati-hati, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Menyebarkan Islam tidak hanya di tanah Jawa, bahkan di Nusantara yang dilakukannya sendiri sewaktu masih muda, berdagang melalui muridnya ditugaskan ke pulau lain. Beliau juga menciptakan Asmaradana dan Pucung serta menciptakan dolanan anak yang mendapatkan Islam seperti gula ganti, cubak suang, ilir-ilir, dan sebagainya. Yang keempat ada Sunan Bonang, memiliki nama Raden Maulana Mahmud Ibrahim. Beliau sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Beliau juga mencipta gending pertama dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau menyesuaikan diri dengan kemudian masyarakat yang mengemari wayang serta musik gamelan, memanfaatkan pertunjukan tradisional yang bernafaskan Islami, menciptakan juga tembang pembawa terkenal hingga sekarang. Yang kelima, Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim, menggunakan kegiatan sosial untuk berdakwah. Ia juga mempelopori penyantunan pada anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Di bidang politik, mendukung kerajaan Demak, dan dakwah yang paling menonjol adalah perhatiannya yang sangat serius pada masalah-masalah sosial. Ia juga terkenal punya jiwa sosial dengan tema-tema dakwahnya yang berorientasi pada kegotong royongan, serta sering menolong masyarakat, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, yang ditujukannya untuk
itu ajaran agama Islam. Mengetuk hati orang-orang agar mengeluarkan zakat dan dana-dana yang diperlukan untuk membantu penderitaan masyarakat, serta memungut zakat dan infak kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan. Yang keenam ada Sunan Kalijaga. Beliau bernama asli Raden Mas Syahid. Daerah operasinya tidak terbatas. Sebagai mubalik, ia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain dan juga sangat simpati kepada masyarakat. Jasanya adalah mengembangkan wayang purwa atau wayang kulit yang bercorak islami, mengarang aneka cerita wayang bernafaskan Islam tentang etika. Kecintaannya itu menjadikan wayang sebagai sarana untuk ia berdakwah. Jasanya bukan hanya terlihat pada wayang dan gamelan, tetapi juga seni suara, seni ukir, seni busana, seni pahat, dan kesastraan. Dan juga menciptakan lagu ilir-ilir dan gundul bacul. Yang ketujuh, Sunan Muria. Beliau adalah seorang wali songo yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan. Merupakan putra Sunan Kalijaga. Memiliki nama asli Raden Umar Said. Beliau berdakwah seperti Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Menyiarkan agama Islam, menjadikan desa-desa terpencil sebagai tempat operasinya yang ditempuhnya dalam menyiarkan agama Islam, mengadakan kursus-kursus. Kemudian yang ke-8, Sunan Gunung Jati, salah seorang dari wali songo yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, dan juga pendiri Kesultanan Cirebon. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah, pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan Banten. Berasal dari Palestina, ia belajar agama di berbagai negara sejak usia belia. Beliau satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan dan posisinya dimanfaatkan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah itu. Cara berdakwahnya dipakai cenderung seperti Timur Tengah yang lugas dan mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur. Yang terakhir ada Sunan Kudus. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya, memiliki keahlian khusus dalam bidang ilmu agama, terutama ilmu fikih, ilmu tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Karena itulah ia di antara wali songo yang mendapat julukan sebagai al-ilmi, wali al-ilmi, orang yang ilmunya luas. Ia banyak didatangi oleh penuntut. Caranya mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu Buddha bisa dilihat dari Masjid Kudus. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa wali songo mempunyai peran yang sangat penting dalam menyebarkan agama Islam, terlain dalam bidang pendidikan, politik, dakwah, sosial, seni dan budaya, pemurnian akidah. Dan peran-peran tersebut ditempuh wali songo melalui dua jalur, yaitu struktural dan juga yang kedua adalah kultural. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suaibat Aslamiyah ingin menjelaskan tentang perkembangan Islam saat ini di Indonesia. Islam semakin berkembang di Indonesia diantaranya karena yang pertama, peranan umat Islam pada masa penjajahan. Dengan dianutnya agama Islam oleh masyarakat Indonesia, ajaran Islam telah banyak mendatangkan perubahan, antara lain masyarakat Indonesia dibebaskan dari pemuja berhala dan pendewaan. Selanjutnya, rasa persamaan dan keadilan, semangat cinta tanah air dan semurian yang diajarkan Islam adalah agama yang cinta damai. Yang kedua, perlawanan Islam dalam menentang penjajahan. Bukti nyata terdapat pada masa perang kemerdekaan RI berikut. Peranan ulama Islam pada masa perang kemerdekaan. Peranan ulama Islam Indonesia pada masa perang kemerdekaan ada dua macam: membina kader umat Islam melalui pesantren dan turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Selanjutnya, peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa kemerdekaan, ini diantaranya Serikat Islam Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan pondok pesantren. Pada masa penjajahan Belanda, NU senantiasa berjuang menentang penjajah dan pernah mengeluarkan pernyataan politik yang isinya menolak kerja rodi yang dibebankan oleh penjajah kepada rakyat, menolak rencana ordonansi tentang perkawinan tercatat, menolak diadakannya milisi dan menyokong Gapi dalam menuntut Indonesia. Dan yang terakhir, masa pembangunan
ada dua peran, yaitu pertama, peranan umat Islam pada masa pembangunan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan RI umat Islam mayoritas penduduk. Tampil di barisan terdepan dalam perjuangan, baik perjuangan politik maupun perjuangan diplomasi. Yang kedua, peranan organisasi Islam dalam masa pembangunan. Di sini ada peranan Muhammadiyah dalam pembangunan, antara lain melakukan usaha agar masyarakat Indonesia berilmu, berbudi luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, NU yang pernah berkiprah di bidang politik dalam perkembangan, bergerak di bidang agama, sosial, dan kemasyarakatan. Usaha-usaha NU antara lain mendirikan madrasah, mengelola, dan mengembangkan pesantren-pesantren, lalu membantu dan mengurusi anak-anak yatim dan fakir miskin. Kemudian MUI adalah organisasi keilmuan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu aliran politik mazhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Adapun peranan MUI pada masa pembangunan adalah memberikan fatwa dan nasihat keagamaan dalam masalah sosial kemasyarakatan kepada pemerintah, lalu memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama. MUI adalah penghubung antara ulama dan umaro serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat Islam Indonesia guna menyukseskan pembangunan nasional. Lalu pada masa pembangunan ini terdapat pula organisasi Islam yang menampung pada cendekia Muslim yang disebut ISMI. ISMI lahir pada Desember dan berkiprah pada hampir semua aspek kehidupan bangsa. Dan terakhir, peranan lembaga pendidikan dalam pembangunan ada 5 peranan, antara lain melakukan usaha agar masyarakat Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, memupuk persatuan dan kesatuan umat, mencerdaskan bangsa Indonesia, dan mengadakan pembinaan mental spiritual. Sekian dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.